Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kajian ya bersama dengan guru kita Ustadz Khairul Alam. Tadi membahas ya surah Al-Kahfi, dan tadi kita sudah belajar dari kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, sekarang kita sudah ada bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Azhari Nasution yang akan melanjutkan kajian kita surah Al-Kahfi dan juga akan membahas tema kita yang tadi judulnya, kalau dulu pernah ada judul yang kita angkat lu lagi, kalau sekarang judulnya gue lagi. Orang yang selalu entah mau bilang playing victim, tapi kayaknya enggak juga ya. Tapi mungkin kayak orang yang lebih banyak merasa kenapa kok saya terus yang dapat ujian gitu kayaknya. Silakan Ustadz Azhari, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Utang lunas? Dengkul aman? Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillah rabbil alamin. Bahasan yang sangat menarik. Hari ini kita akan berbicara tentang rahasia takdir. Dan di antara landasan yang akan kita baca adalah suratul Kahf yang sudah diurai tadi oleh Ustadz Khairul Alam, dan kita akan lanjutkan ayat 81, 80 sampai 82, masih rangkaian bercerita tentang kisah pengembaraan Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir alaihi wassalam. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir, syaratnya satu, harus sabar. Di Al-Quran diceritakan, wahai Musa, kamu mampu enggak sabar menjadi muridku? Dan Nabi Musa mengklaim, menjawab, ya, saya termasuk orang yang sabar. Sudah? Lalu kemudian, baiklah kata Nabi Khidir, di antara syarat yang harus kamu tunaikan untuk jadi santri saya, tidak boleh mengkritik, tidak boleh bertanya atas apa yang terjadi. Ibu-ibu sudah dengar tadi, ada anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir, betul? Dan Nabi Musa bertanya hikmahnya apa. Lalu kemudian dilanjutkan ayat 80, 81, 82. Ya. Tadi diceritakan ada kapal nelayan yang dibocorkan oleh Nabi Khidir, betul? Di ayat berikutnya ada anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Dan ada rumah yang dihancurkan oleh Nabi Khidir. Dan semuanya ada hikmahnya. Demikian hidup kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra.
Pertanyaannya, kenapa Nabi Khidir membunuh anak itu? Ternyata Nabi Khidir dibocorkan rahasia oleh Allah bahwa anak yang dibunuh itu kelak menjadi anak yang durhaka. Sehingga dibunuh, lebih bagus diganti dengan anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, Bu, kalau tema hari ini cerita gua lagi seolah-olah kita menolak takdir. Maka pertanyaannya bagaimana cara kita menyikapi takdir? Betul? Satu, catat baik-baik. Af'alullah la tu'allalu bisyai'. Perbuatan Allah tidak terikat dengan sesuatu. Maksudnya bagaimana tuh? Begini maksudnya. Allah punya kekuasaan, betul? Kekuasaan Allah mutlak. Tahu mutlak? Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Masih. Tahu mutlak? Tahu. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Dalam ilmu tauhid kita ngaji tuh. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah. Allah punya kuasa dan Allah punya kehendak. Apa beda kekuasaan Allah dengan kekuasaan kita? Kekuasaan kita ini idhafi, terbatas. Kekuasaan Allah mutlaqah, mutlak, apapun Allah bisa. Kita muqayyadah, terbatas. Kalau begitu, dalam ilmu tauhid kita diajarkan di antara sifat Allah adalah sifat jaiz bagi Allah adalah fi'lu kulli mumkinin au tarku. Apa maksudnya? Suka-suka Allah. Terserah Allah mau buat apa. Mau kita kena musibah, terserah Allah. Mau kita dikasih nikmat, terserah Allah. Loh kok gitu Ustadz? Iya, itu jawaban paling mentoknya. Kalau Allah tidak mampu melakukan sesuatu atau perbuatan Allah terikat dengan sesuatu, maka dia bukan Allah, pensiun jadi Tuhan. Semakin Allah bisa suka-suka, semakin menunjukkan bahwa Allah benar-benar Tuhan. Beda dengan kita, kalau kita nggak bisa suka-suka, karena kita bukan Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan, kok gua lagi, karena kita bukan Tuhan. Kok saya terus ya Allah? Terserah Allah, karena Allah Tuhan. Yang kedua, cara mengimani takdir, Nabi SAW mengatakan ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu luar biasa, karena jika diberikan nikmat, dia bersyukur. Jika diberi musibah, dia bersabar. Begitulah cara menikmati takdir. Begitu dapat yang nikmat, kita bersyukur dan ucapkan alhamdulillah. Begitu dikasih musibah dan kita kembalikan ke Allah bahwa ini mesti ada hikmahnya. Bayangkan jika semua hidup kita ceritanya nikmat, mungkin kita lupa sama Allah. Saya pengen tanya sama ibu. Ibu lebih khusyuk mana? Sholat lagi gak punya uang apa sholat lagi punya uang? Lagi nggak punya uang. Itu ujian bu. Makin ibu diuji sama gak punya uang, kan Allah gede banget di hati kita. Yeah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Begitu punya uang, nyungsep imannya tuh. Jauh dari. Jadi Allah menguji karena sebenarnya Allah ingin kita kembali dekat dengannya. Allahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Ya. Silakan siapa yang mau nanya. Ayo angkat tangannya. Siapa yang mau nanya nih? Oh ya oke silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Lemes banget. Ustadz. Ini belum nanya juga saya sedihnya sampai ke sini. Langsung kerasa saya. Ya, nama saya Lina. Oh Lina, saya kira Nina. Bu Lina, gimana pertanyaannya? Masya Allah. Saya berusaha menjadi istri yang baik. Oke. Tapi emang takdir apa ya? Saya diselingkuhin sama suami. Sampai saya bercerai.
Saya mau tanyakan, Allah adil kah itu, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Bulina. Iya Bulina. Saya berusaha jadi bini yang baik, cakep. Terus, tapi ngapa suami saya masih selingkuh? Kira-kira apakah Allah itu adil atau tidak ya Ustadz? Saya tanya balik sama ibu. Di dunia ini ada orang yang kena takdir yang baik, ada orang yang kena takdir yang buruk. Dua-duanya berada di bawah kekuasaan Allah. Sepakat nggak? Ya, sepakat. Ada orang yang bisa makan dari Allah nggak? Ya. Ada orang yang belum bisa makan. Allah yang punya kuasa nggak mengatur itu? Ya. Ada orang yang naik motor nyampe tujuan. Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Ada orang yang bawa motor bannya bocor di jalan. Takdir Allah? Di antara dua takdir ini, mana yang menunjukkan kasih sayang Allah? Yang bannya bocor atau yang bannya nyampe tujuan? Bannya bocor. Hah? Dua-duanya menunjukkan kasih sayang Allah. Dua-duanya menunjukkan keadilan Allah. Tidak mungkin Allah tidak sayang dan tidak mungkin Allah tidak adil. Tapi bannya kan bocor Ustadz. Motornya rusak di jalan. Itu Allah nggak bener. Allah nggak adil, kata kita. Begitu bannya bocor, dia nyampe ke tukang tambal ban. Apa kata tukang tambal ban? Alhamdulillah, ada rezeki gua hari ini. Tuh Bu. Tidak adil menurut yang bocor. Bagi tukang tambal ban, itu sebuah keadilan. Paham Bu? Assalamualaikum. Salam. Karena itu, Ini jadi adil buat cewek yang satu lagi apa gimana gini? tidak. Ini mau nanya doang gitu Ustaz. Nanya itu misalnya ada laki punya bini doang. Jadi maksud buat bini yang kedua apa gimana Ustaz? Dalam membincangi takdir, nah ini kaidahnya. Ya maaf ya Ustaz, saya nanya ya Gak apa-apa, Ustaz. bagus. Biar tegas gitu. Bagus. Di antara adab yang tidak boleh keluar dari lisan kita adalah kabshul fida. Apa itu? Mengambing hitamkan Tuhan. Mesti gara-gara Allah. Gak boleh. Yang boleh adalah ma ba'da takdir. Setelah takdir terjadi, bagaimana kondisi hati kita menyikapinya. Sejauh itu doang. Takdir udah terjadi. Cara kita nyikapin bagaimana? Kita makin dekat nggak sama Allah? Kita makin yakin nggak sama Allah? Kita makin sabar sama syukur nggak? Begitu ibu setelah diselingkuhi, ibu tetap husnuzon sama Allah. Allah makin gede di hati ibu. Kemarin sebelum diselingkuhin, mungkin suami yang paling ibu cintai. Begitu suami selingkuh, Allah tunjukin keburukannya, ibu berasa bener ya. Nggak ada yang pantas kita cintai kecuali Allah. Berarti ibu lulus menyikapi takdir. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Diberi syukur dan sabar. Dan bisa menyikapi takdir dengan baik. Dan semakin jadi orang yang baik. Amin. Insya Allah. Amin ya Allah. Nggak gampang ya Ustaz ya. Gak gampang ya Ustaz ya? Gak gampang ya? Gak gampang. Gak gampang. Artinya Bu, ini bukan artinya kita langsung nerima gitu. Ngunyahnya itu Iya. gak gampang gitu. Artinya untuk bisa mencerna apa yang kita alamin sekarang ini gak gampang. Perlu kesabaran, perlu ketaatan, dan tentu juga perlu kebijaksanaan untuk ngelihat ini semua. Tapi kita doain ya, semoga apapun masalah yang ibu hadapin sekarang, semoga Allah kasih jalan keluar dan Allah kasih keluasan hati buat ibu. Al-Fatihah. Amin. Baik, alhamdulillah, jangan kemana-mana. Kita akan rehat dulu sejenak dan kita akan bagi-bagi hadiah ya
Ustadz Azhari Nasution akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Nah sekarang saatnya kita ada di segmen kuis Cahaya Hati Indonesia, berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Insya Allah ibu-ibu mau dapat berkah atau enggak? Mau dapat hadiah apa enggak? Insya Allah setelah ini akan ada pertanyaan, yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah yang luar biasa senilai 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Insya Allah. Pertanyaannya dengar baik-baik. Yang cepat nanti dia yang akan menjawab. Pertanyaannya, di tema kali ini ada 2 nabi yang sedang dibicarakan dalam surah Al-Kahf. Siapa nama 2 nabi tersebut? Angkat tangan. Silahkan mbaknya maju ke depan. Masya Allah. Assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, siapa namanya Mbak? Perkenalkan nama saya Rara Ustaz. Rara. Iya Ustaz. Dari mana ini? Saya jauh Ustaz dari Riau. Oh Masya Allah, dari Riau Bu. Ya, berarti buat ongkos tiket berarti pulangnya. Pertanyaannya saya ulang, ada 2 nabi yang kita bicarakan tadi, dan siapa nama 2 nabi tersebut? Silahkan Mbak Rara. Nama 2 nabi tersebut adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Masya Allah, betul ibu-ibu? Selamat buat Mbak Rara mendapatkan uang senilai 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, dan jangan lupa dipotong pajak. Insya Allah diterima hadiahnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Tetap semangat ibu-ibu. Semangat. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di sini. Kita akan lanjutkan kajian-kajian kita. Setelah ini tetap bersama Cahaya Hati Indonesia. Indonesia.